sosok petani muda nih, binaan dari PT Pupuk Indonesia. Mungkin bisa diceritain dulu awalnya kenapa setelah lulus itu akhirnya memilih menjadi petani ya. Kalau saya jangan dicontoh ya, saya lulus belok karirnya gitu di komunikasi, kalau dia stay gitu di pertanian. Dan apa sebenarnya motivasi terbesar waktu itu akhirnya mengembangkan usaha hingga jadi sekarang? Silakan Kang. Boleh Kang Andro dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat BUMN dan Pupuk Indonesia atas undangannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga Unsika yang saya pernah kesini tahun 2016 waktu ngisi di Fakultas Pertanian di aula situ. Anak pertanian. Yo, anak pertanian. 2017 saya pernah ngisi di sini. Aku duluan yang ngomongnya, Beb. Jangan gitu loh. Hey. Feral. Asia. Maaf ya, Beb, duluan. Gue hitam banget dekat dia kayak orang Ethiopia gue. Oke. Jadi dulu, perkenalkan nama saya Andro, saya sarjana pertanian kok, anak pertanian. Saya sama Juju sama-sama pertanian sama Vina juga, cuman berhubung Vina cantik jadi model, berhubung saya nggak ganteng jadi pertanian aja deh. Jadi kita dulu kuliah 2008-2004, sarjana Fakultas 2004. Awal mula kita itu tahun 2000, kalau saya sama tim itu 2016 mulai bertanian. Jadi dulu galau-galau nih kan, galau-galau masa-masa skripsi. Ini yang lagi skripsian mana nih skripsi? Coba yang lagi skripsian lagi galau. Nah, muka-muka mahasiswa nih, sisa. Jadi dulu kita bingung mau ngapain, mau kawin nggak ada modal, ya kan? Mau S2, S1 udah susah, ya kan? Mau kerja juga belum ada pengalaman. Akhirnya kita traveling, ini saya cerita dari awal dulu ya. Pertama kali kita dulu main usaha. Akhirnya kita traveling dulu saya sempat diving ke Raja Ampat, naik Gunung Rinjani dan segala macam. Terus akhirnya kita ngelihat, wah ternyata Indonesia tuh kaya banget ya. Maksudnya kan kalau kita traveling itu kan banyak banget ya. Lahan-lahan tuh bagus gitu. Nah pas kita nanya ke orang-orang itu yang punya lahan tuh siapa? Pertama kayak gitu dong, ini punya siapa sih Pak? Ternyata ya bukan punya orang pertanian. Pasti udah sering banget lah ya kita kayak dengar, oh tuh ternyata bukan punya orang pertanian. Nah dari sana awalnya kita mengadu sebenarnya. Jadi pertanian ini lahan punya ada lahan tapi bukan yang ngurusnya bukan orang pertanian lagi. Akhirnya kita memberanikan diri, ya udah deh bismillah kita bertani, habis itu langsung mempraktekkan ilmu yang kita punya, akhirnya kita bertani. Nah itu kan misalnya kalau waktu merintis mulai usaha, nama farmnya apa Kang Andro? Saya ada dua. Oke. Yang pertama itu Fruitable Farm. Yang satu lagi itu Rasa Agri. Oke. Untuk merintis mulai Fruitable Farm dan farm yang satunya lagi itu kan tentu gak mudah ya, butuh modal usaha, butuh keberanian. Akhirnya waktu itu bisa mendapatkan akses semua itu gimana caranya? Nah, jadi kan biasanya disclaimer ketakutan para mahasiswa ini kan nggak ada modal ya kan, nggak ada mentor, dan itu nggak ada jaringan segala macam. Nah, tapi sebenarnya berapa tahun kebelakang ini kan udah mulai ini ya, pertanian itu udah mulai dilihat banget ya. Dilihat agropreneur tuh banyak. Jadi kalau modal tuh sebenarnya bukan yang paling utama kalau saya bilang. Karena dulu kita juga mulainya dari lomba. Jadi kita ikut lomba. Jadi yang paling utama itu sebenarnya bukan modal tapi ide sih. Ide yang jadi benar-benar aksi. Bisa bentuk proposal atau benar-benar bisa bentuk langsung dilakuin. Jadi dulu kita ikut lomba. Lomba itu juga banyak. Kayak Cejuju nih. Cejuju tuh ikut lomba kemarin UMN ya. Wira-usaha muda mandiri dapat duit 200 juta. Wih, lumayan banget kan? Juara satu. Sebenarnya kalau modal tuh bisa dapatkan dari mana-mana. Dari mana aja kalau modal. Karena sekarang lagi banyak banget lomba-lomba startup, lomba-lomba segala macam. Itu pertama dari lomba buat modal. Yang kedua juga bisa kita dari hibah-hibah, misalnya dari program-program pemerintah. Itu kan juga ada tuh namanya modal-modal kayak gitu. Jadi itu juga bisa ikut. Yang penting sebenarnya satu sih, jadi sarjana proposal aja udah. Jadi modalnya buat proposal, udah gitu presentasi, ya udah itu kalau misalnya bagus memang presentasinya intinya juga bagus, ya nanti itu gampang dapetin modal. Oke. Sekarang beralih ke Cejuju nih. Cejuju tadi kan Kang Andro udah cerita gimana caranya akhirnya dia berniat dan tergerak hatinya untuk bisa merintis bisnis di dunia pertanian gitu ya, mendirikan Fruitable Farm. Nah kalau Cejuju sendiri waktu itu apa sih yang akhirnya membuat Cejuju oke, gue mau jadi petani, gue mau mendirikan bisnis di pertanian, itu apa? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di Unsika. Beberapa pernah ada nih anak-anak pertanian Unsika magang di tempat saya. Wow, luar biasa. Biasa komoditasnya golden berry, cecenet yang lagi hits. Nah, memang awal mulanya saya terinspirasi untuk bertani. Pertama, lapangan pekerjaan di perkotaan memang udah sempit. Faktanya memang saya ini sudah pernah ditolak sampai 19 kali oleh perusahaan. Itu waktu ngelamar kerja tuh Cek ya? Iya, awal-awal fresh graduate. Fresh graduate, mau ngelamar kerja, masukin CV ditolak 19 kali. Ya, terus kemudian setelah itu saya jatuh sakit. Kira-kira itu sakit kelenjar getah benih. Nah, setelah itu dari sakit itu saya bingung gitu. Kenapa saya harus makan obat, terus kimiawi ke badan saya jadi menyusut dulu, sangat-sangat kurus. Sampai akhirnya saya berpikiran, oh ternyata penyakit ini awal mulanya itu dari pikiran, mungkin karena stres kali ya, nggak dapat pekerjaan, terus kemudian juga dari pikiran dan makanan ternyata. Dan akhirnya saya dari situ mulai rutin makan buah, terus bebaskan pikiran, tidak stres. Dan dari makanan itu saya berpikir, nih, wah gila nih, ternyata petani ini sangat penting untuk menghasilkan makanan-makanan sehat untuk orang-orang yang benar-benar sakit. Nah, makanya dari itu saya berbisnis yang namanya Golden Berry. Nah, ini memang superfood. Superfood. Kalau misalnya mungkin teman-teman di sini yang bukan orang pertanian masih bingung gitu ya, Golden Berry itu biasanya kita bisa temukan di mana nih? Nah, si Golden Berry ini dulunya tuh dianggap tanaman liar, bahkan makanan ular. Bayangin, dianggapnya kayak gitu sama orang Indonesia. Padahal di luar negeri itu makanan superfood, bahkan itu makanan orang-orang bintang 5 gitu, hotel-hotel bintang 5. Jadi di luar negeri sanjung-sanjung, di sini tidak, malah dijak-dijak gitu ya, ya? Bisa dibuat salad, udah gitu olahannya selai, bisnis dan lain sebagainya. Dari situ potensi komersialnya dapat dari warnanya, rasanya, harumnya seperti itu. Oke, itulah akhirnya yang mendasarkan ini. Oke, saya terjun menjadi seorang pengusaha tani gitu ya. Terus selama membudidayakan golden berries pasti gak mudah dong, maksudnya selama perjalanan ini ada aja tantangannya, ada aja hambatannya. Apa aja sih waktu itu yang dihadapi Jejuju waktu itu akhirnya sampai di titik sekarang ini? Ya betul, banyak banget hambatan. Karena saya ini jujur, saya lahir di kota Bogor, orang kota. Dan pada saat itu basic pertanian saya itu masih rendah lah. Karena saya kan jurusan agribisnis, lebih banyak ke pemasaran. Jadi dari situ saya datang ke desa di daerah Sumedang, karena di situ ada banyak saudara, paman. Dari situ kendala-kendalanya yaitu saya tidak punya modal awalnya. Bahkan saya dicemooh sama orang desa. Ngapain nih orang kota ke desa gitu kan? Ngapain nih cuma mau nanam cecenet atau cipukan atau golden berry gitu kan? Nah, dari cemoohan itu saya membuktikan diri kalau sebenarnya itu berpotensi untuk dipasarkan seperti itu. Jadi saya minjem kerjasama sama Om, minjem lahan dia, saya kelola dan saya pasarkan. Banyak keraguan dari keluarga, tapi pada akhirnya saya bisa. Oke, ini gue penasaran aja nih ya. Kalau Pak Andra sendiri mungkin bisa ceritakan dari yang tadinya bersusah payah gitu ya untuk cari lahan, akses permodalan dan segala macam. Sekarang Frugal Farm dan budidaya pertanian yang Kang Andro jalankan, omsetnya berapa sih Kang sebulan? Ya, ini untuk memotivasi dong Kak. Bisa mau ngomong omset langsung melek. Biasa apa? Ya, jadi saya alhamdulillah sekarang tuh udah 2 tahun setengah ini kita ada 2 perusahaan. Jadi ada Frugal Farm sama PT Rasa Agri, sama-sama di bidang pertanian juga. Jadi nggak selingkuh ke bidang lain. Oke. Dalam satu industri lah ya. Iya, jadi belum saatnya selingkuh nggak. Oke. Jadi kalau ngomongin omset, agak sensitif ya. Cuman saya ini aja deh, coba sharing ke teman-teman. Peluang-peluang pertanian itu banyak banget ya. Kalau kita lihat masyarakat Indonesia sekarang 260 juta. Sedangkan lahan yang benar-benar masih terpakai, yang produktif itu baru sekitar 20%. Kalau kita mau ngomongin bisnis, skala bisnis itu udah peluang banget ya. Apalagi sekarang pertumbuhan penduduk Indonesia itu kan cepat banget ya. Kayaknya kawin, oe-oe, kawin lahir, banyak banget lah, cepat banget.
Ada 2 yang OEW itu apa ya? OEW itu apa? Hai semua, sekarang sedang berlangsung. Nah, jadi memang kalau kita mau melihat dari sana, dari pertumbuhan penduduk pun itu juga pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lahan itu sangat-sangat jomplang. Jadi itu sebuah prospek juga kalau kita ngomongin bisnisnya. Terus, kalau angka berarti nggak bisa di-share ya? Kenapa? Kalau angka nggak bisa di-share ya? Angka boleh deh, boleh. Oke, saya share salah satu angka aja ya, salah satu angka proyekan di kebun kami ya. Jadi kalau kita bertani itu sebenarnya nggak sempit kayak teman-teman berpikir cuma nanam doang gitu loh. Nanam jual enggak gitu doang. Dulu kenapa kita berpikir, kenapa kita mulai dari hidroponik? Jadi entry point kita atau pulau nuwun kita itu dunia pertanian itu kita hidroponik. Kenapa? Karena dari hidroponik itu kita bisa banyak share yang lain. Jadi punya kaki-kaki yang lain. Jadi kalau teman-teman bisnis jangan mengandalkan cuma satu kaki. Karena kalau itu lay down atau collapse udah selesai. Nah, karena itu hidroponik, karena kita hidroponik itu kita bisa menjual jasa juga, kayak kita pelatihan. Kemudian kita bisa buat jasa pembuatan instalasi hidroponik, tahu kan ya? Jadi pipa atau yang sekarang gedenya buat greenhouse. Itu banyak kakinya. Nah, kalau kita cuma kayak nanam misalnya nanam cabai, saya juga sama lagi nanam cabai 2 hektar, itu kan udah jual cabai doang. Kita nggak bisa nge-share ilmu kita karena orang kota nggak mau belajar menanam cabai. Setelah selesai panen ya udah selesai. Udah selesai. Nah, kalau hidroponik kan orang-orang kota kan sekarang lagi gaya-gaya hidup sehat ya. kan. Urban farming namanya. Iya, urban farming. Maunya makanya hidroponik yang sehat-sehat. Nah, dari sana tuh ada peluang kayak gitu. Jadi saya share salah satu ini aja ya, proyekan kita ya. Jadi kita sekarang lagi kerjasama dengan Pemkot DKI. Pemkot DKI di Dinas Pertanian Jakarta Selatan kita membuat namanya Urban Farming Center atau Agro Edukasi Wisata. Nah itu buat nilai proyeknya yaitu sekitar 3,5 sampai 5 miliar. Wah. Tapi itu tahap pertama. Tahap pertama. Tapi kan nanti kalau misalnya memang ini bagus, programnya jalan, nggak mangkrak gitu ya, karena ada programnya jalan, nanti bisa berkembang lagi di tiap-tiap daerah. Dan jadi kita bisa menjadi role model karena ini kan pionir ya. Pionir yang benar-benar urban farming center di Indonesia belum ada. Ada di Purwakarta ya, cuma itu kan cuma kunjungan, nggak ada programnya. Nah kita buat ini bagaimana caranya dengan sekarang kan lagi musim leisure economy, leisure lifestyle. Orang-orang tuh pengen traveling gampang segala macam. Nah gimana caranya si pertanian, si kebutuhan primer ini itu bisa kita kemas menjadi kebutuhan tersier seperti leisure economy saat ini. Jadi gimana orang yang suka traveling, coba deh kita kemas pertanian, kita buat dong agrowisata yang keren. Jadi kalau orang yang suka traveling, kita buat nih. Kita buat, tepuk tangan, boleh. Boleh tangan dulu dong. Jadi bagaimana tantangan kita, challenge kita dengan adanya momentum leisure economy ini, bagaimana orang tuh benar-benar melihat kebutuhan tersier tuh lebih penting dibanding kebutuhan primer, ya kan? Pulsa lebih penting nggak dibanding makan? Pulsa kuota, ya kan? Ya kan? Kita video call, ya kan? Instagram. Kadang kita rela untuk puasa kan? Nah, makanya kita sekarang pengen mengembalikan hal itu, bagaimana kebutuhan primer itu kita balut dengan kebutuhan tersier dengan cara tadi kita menampilkan agrowisata dan segala macam. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Agro dan Ibu yang telah menyampaikan visinya, yang menyampaikan proyeknya dan usahanya nih. Kenapa akhirnya mereka bisa tergerak hatinya untuk terjun ke dunia agribisnis. Sekarang saya mau ke Rizal nih. Halo Mas Rizal, apa kabar? Jadi kalau teman-teman mungkin di sini nggak semuanya punya jiwa wirausaha ya. Mungkin kalau misalnya saya boleh sharing, saya juga sebenarnya nggak punya jiwa wirausaha gitu ya. Saya lebih suka kerja di korporat misalnya. Nah, tapi bisa kok kalaupun kita kerja di korporat, kita juga masih bisa berkontribusi untuk negeri, benar ya Mas Rizal ya? Salah satunya adalah Mas Rizal ini yang merupakan milenial dari Pupuk Indonesia. Nah, mungkin Mas Rizal bisa diceritain ke teman-teman mahasiswa yang ada di sini kenapa waktu itu akhirnya memilih untuk berkarir di Pupuk Indonesia dan sampai sejauh ini prestasi apa sih yang sudah diraih oleh Mas Rizal? Terima kasih Kak Vina. Sebelumnya saya boleh berdiri ya, saya boleh. Mahasiswa. Guys, gue punya satu pertanyaan. Tolong angkat tangannya yang paling cepat dapat buku. Ayo, hadiah lagi, gratisan. Siapa di antara kalian yang cinta banget sama Indonesia dengan segala apapun kekurangannya dan segala apapun kelebihannya, angkat tangannya. Coba pakai tas hijau satu. Oke, dibantu. Pasti. Oke. Oh, yang di depan. Udah itu aja. Oke, baik. Jadi itu masih ada satu buku lagi yang mau. Ada buku lagi. Nah, intinya adalah tadi
peran kita nih semua milenials untuk negara ini. Tadi gue lihat banyak dari kalian yang cinta banget sama Indonesia, right? Nah, salah satu bentuk nyata untuk kita berkontribusi kepada negara adalah dengan kita berkarir di BUMN. Itu salah satu bukti nyata. Karena bagaimanapun kita lihat di sini, Mas Andro juga dulu adalah partner kita di Pupuk Indonesia. Beliau memenangkan kejuaraan lomba Pupuk Indonesia waktu itu di Petro ya Mas ya, Petrokimia Gresik. Dan itu adalah bentuk nyata kita untuk memajukan para petani muda seperti Mas Andro dan juga untuk petani-petani yang lain. Jadi kalau ditanya kontribusinya, dulu juga saya sebenarnya dari swasta berpindah. Jadi kalau masuk di BUMN, teman-teman, itu ada dua. Yang pertama ada jalur manajemen trainee, itu satu. Yang kedua ada jalur professional hire. Jadi teman-teman bisa kerja dulu di startup, bisa kerja dulu di swasta. Nanti kalau memang kompetensi dan kapabilitasnya bisa masuk ke BUMN, nanti teman-teman akan di-hire seperti itu. Kebetulan saya dari swasta dulu bekerja sebagai auditor di PricewaterhouseCoopers. Terus ditawarin masuk BUMN kok. Pertamanya BUMN tuh feodal, kaku, hierarki sekali, nggak bisa berkembang. Ternyata begitu masuk BUMN super duper enak banget. Dan berbeda ya persepsinya ya Mas? Berbeda banget persepsinya. Nah, setelah masuk BUMN, terus akhirnya belajar tentang corporate culture, kira-kira value atau nilai apa sih sebenarnya yang paling Mas Reza senang dari kerja di BUMN itu? Terus yang kedua tadi, prestasi apa nih selama ini akhirnya sudah ditorangkan semenjak kerja di Pupuk Indonesia khususnya? Semenjak bekerja di Pupuk Indonesia, tentu yang pertama adalah kita tahu ya, kalau teman-teman di sini ada yang Fakultas Ekonomi angkat tangan. Oh, banyak. Keren. Calon-calon auditor. Keren banget. Amin. Amin. Pasti bisa. Teman-teman, jadi kalau teman-teman tahu, Sir Peter Drucker itu salah satu bapak manajemen kita. Dia pernah bilang, culture is strategy in breakfast, lunch, and dinner. Jadi yang dimaksud oleh Sir Peter Drucker adalah strategi itu nggak mungkin bisa kalahin culture. Jadi yang kita rubah pertama dari millennials ini adalah kita coba merubah culture-nya di BUMN supaya bisa fit dengan culture-nya milenial sekarang. Yang Semua sekarang sedang berlangsung acara talk show. Nah kalau di Pupuk Indonesia sendiri yang apa dipandu oleh akhirnya kakak hebat. dirubah strateginya atau culture-nya akhirnya bisa lebih sesuai sama kehidupan milenial? Jadi yang pertama yang kita coba rubah adalah dulu kita nggak punya jeans day. Sekarang kita udah punya yang namanya TGIF. Setiap hari Jumat kita pakai jeans, pakai polo shirt. Kita coba mengangkat, jangan lagi kita terpatri oleh seragam kita, tapi kita juga pakai pakaian sebebasnya. Terus kita biar bisa mengembangkan kreativitas. Itu satu. Kita coba merubah culture biar lebih fit in. Lalu yang kedua kita coba lagi mengembangkan yang namanya big data analysis. Sekarang kan lagi teknologi 4.0. Semuanya serba online ya. Sekarang kita coba bikin data warehouse yang baik. Business judgment itu penting. Direksi tetap nomor satu, kemauan direksi. Tapi yang kedua tentu harus didukung dengan big data analysis yang sedang kita kembangkan. Jadi yang tadinya keputusan direksi itu hanya dari atasan, tapi juga harus didukung dengan data-data aktual yang akhirnya nanti keputusan itu bisa berimpact lebih besar ke masyarakat. Itu ya Mas ya? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mas Reza dari Pupuk Indonesia. Terakhir nih, ini kembaran saya ya. Natasha. Jangan iri dong. Apa kabar? Baik. Tadi sampai sini jam berapa? Karena acara di Karawang, jadi aku nginep di Karawang. Oh iya, luar biasa. FYI, saya nggak nanya hotelnya di mana, tapi di sini pada datang ke sana ya. Tadi kita udah cerita ya soal perjalanan karir dari Kang Andro, dari Cucu juga dari Reza. Nah kalau Natasha sendiri kan itu memang agak berbeda ya. Natasha memang memilih jalur karir di dunia entertainment. Mungkin Natasha bisa cerita dong, akhirnya waktu itu kenapa sih memilih di jalur entertainment dan sejauh ini menurut Natasha apa aja nih hal-hal yang bisa kamu dapat yang positif buat diri Natasha dan juga teman-teman dari entertainment itu sendiri? Pertama-tama, halo buat teman-teman dan juga kakak-kakak Unsika. Karena aku yakin beberapa pasti seumuran sama aku, tapi mungkin beberapa lebih muda yang mungkin baru masuk, atau mungkin ada juga yang lebih tua yang udah mau skripsi, udah mau lulus, ya kan? Oke, pertama-tama aku mau ngucapin kalau aku tuh senang dan bersyukur banget bisa datang hari ini ke sini.
ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang hebat pastinya, dan juga narasumber-narasumber yang luar biasa, yang masih muda, udah berprestasi juga, udah membanggakan negara. Dan ketemu sama hostnya yang cantik dan sangat pintar. Kan aku kembaran kamu, lupa ya? Oh, iya, tidak kembaran. Mungkin aku nggak akan ngebahas soal pertanian atau mungkin soal usaha karena bidangnya agak berbeda. Oke, kalau misalnya menceritakan tentang perjalanan karir aku, mungkin akan panjang dan nggak selesai. Tapi aku akan menceritakan secara singkat bahwa pertama kali aku terjun ke dunia entertain itu, aku dimulai dari nol. Orang sering mensalahartikan nol itu tuh maksudnya dari kayak gimana sih? Kan kayaknya jadi artis tuh gampang deh. Jadi artis tuh kayaknya enak, mudah. Aku pertama kali tuh berasal dari daerah juga. Jadi aku dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan ya? Dari Kalimantan. Aku berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dari keluarga yang bisa terbilang cukup susah. Awal banget aku bisa terjun ke entertain itu karena dari kecil aku udah suka modeling, udah suka bergaya, udah suka kayak acting depan cermin. Dan kebetulan aku punya seorang ibu yang melihat potensi anaknya dan mendukung setiap langkah yang mau aku ambil. Dan akhirnya di Banjarmasin itu aku disekolahin modeling selama 1 tahun. Dan setelah itu aku sering ikut lomba-lomba fashion show, aku sering datangin lomba-lomba fashion show, mulai sering menang di daerah-daerah, dari lomba baju adat, terus lomba-lomba di mall, sampai akhirnya aku tuh dapet panggilan untuk ke Jakarta dari salah satu agensi iklan. Dan pas umur 8 tahun itu pertama kalinya aku menginjakkan kaki di dunia entertain sesungguhnya, kita mau casting iklan. Aku memulai dari nol, jadi dari tidak punya apa-apa, dari kemana-mana aku pergi casting dengan angkutan umum, dengan bus, atau dengan Kopaja. Terus sejak itu aku sering casting iklan dan mulai bisa kebeli motor. Dan yang selalu nganterin aku kemana-mana untuk pergi casting itu adalah mamaku yang nyetir bawa motor. Kita nggak pernah tahu ya ternyata perjuangan itu berat banget ternyata. Orang kayaknya taunya cuma ya udah ketika udah famous aja, ketika udah banyak banget penemannya. Padahal sebenarnya sebelum itu perjuangannya berat banget. Oke, silahkan lanjutkan. Terus sesudah itu di situ bayangin aja aku umurnya masih 8 tahun setengah, tapi aku udah pergi casting kemana-mana. Hujan, panas, pokoknya aku selalu duduk di depan. Bayangin nggak, mama aku nyetir dan aku duduk di depan di setir. Karena kalau aku duduk di belakang, iya kayak gitu. Pokoknya aneh banget. Jadi kalau duduk di belakang, aku bisa ketiduran dan bisa jatuh ke belakang. Jadi aku harus duduk di depan, mau hujan, mau pakai jas hujan, mau enggak, pokoknya aku harus di depan. Sampai akhirnya aku udah mulai agak besar sedikit. Terus aku masih sering casting iklan. Dan casting iklan pun juga tidak mudah. Semua kesuksesan itu pasti dimulai dari nol, kerja keras, dan kesungguhan. Jadi aku bisa misalnya casting 10 iklan, tapi belum tentu dapat 10-10-nya. Mungkin cuma dapat 1 iklan. Dan aku tidak berhenti, aku terus datang, sampai akhirnya terjadi sebuah kecelakaan. Dan mamaku nggak bisa nganterin. Dan aku yang saat itu masih sekitar usianya 9 atau 10 tahun, aku nggak menyerah gitu aja. Jadi aku tetap pergi casting, tapi aku dianterin sama ojek. Jadi bisa kebayang, aku waktu itu masih kelas 4 SD. Online ya Natasha ya? Belum. Untung ada ojek pangkalan. Ojek pangkalan yang selalu nganterin. Dan aku masih ingat sampai sekarang, namanya itu Pak Ali. Kalau suatu hari nanti dia nonton aku berterima kasih banget, dia udah sering nganterin aku casting dulu. Terus aku ngelewatin masa-masa aku mulai coba FTV. Waktu itu FTV itu sejenis sinetron yang cuma sekali tayang. Waktu itu aku masih umur 10 tahunan. Aku sekitar 10 judul FTV. Dan aku belum bisa kebeli mobil juga. Aku cuma naik motor, aku cuma kemana-mana naik angkutan umum. Dan satu hal yang dari dulu mamaku selalu bilang, dari aku kecil banget dibawa sama mamaku merintis, aku tuh nggak pernah nangis, nggak pernah ngeluh, dan nggak pernah ngerengek. Jadi aku selalu tersenyum, aku selalu berusaha. Seandainya aku nggak berhasil, nggak dapet iklan ini, nggak dapet sinetron ini, aku berusaha lagi besok.
Sampai akhirnya di usia 12 ke 13 tahun, itu SMP, aku mulai pertama kalinya coba untuk main sinetron. Dan itu sinetron pertama aku di RCTI. Terus aku main sinetron, dari situ pun juga aku belum langsung jadi peran utama. Aku masih jadi peran antagonis. Aku masih jadi peran jahat. Terus beberapa sinetron berikutnya aku masih cuma jadi misalnya peran teman-teman atau cuma peran adiknya siapa, adiknya si A, si B. Sampai akhirnya di usia 14 mau ke 15 tahun itu aku mendapatkan peran utama pertama kalinya, yaitu Jadi dari usia 8 tahun sampai usia 14 tahun berarti Baru itu dapat ada peran utama. 5 tahun berjuang ya. Akhirnya baru bisa sampai mendapatkan peran utama waktu itu Natasha ya. Iya, kurang lebih segitulah. Terus habis itu peran utama pertama kali yang aku dapetin itu adalah jadi Reva di Anak Jalanan. Ada yang pernah nonton nggak? Lalu udah berapa tahun yang lalu ya. Jadi Langsung loh itu langsung. ya iya yang naik motor itu tuh. Belajar, jadi aku belajar. Waktu SMP aku udah bisa naik motor matic manual. Jadi untuk sinetron itu karena ini peran pertama kali aku harus bawa motor gede, jadi aku belajar latihan. Hai Pernah semua, jatuh, sekarang sedang pernah talk juga show pakai dari stand-in, Natasha Wilna pernah dan juga, beberapa narasumber nggak bisa bawa, yang harus terhebat. pelan-pelan. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu bisa. Nah itu adalah pertama kalinya aku mendapatkan peran utama. Sampai akhirnya sekarang, beberapa tahun kemudian yang aku terus berusaha untuk mempertahankan, memaintain. Cuma dari keseluruhan cerita itu, aku yakin bahwa setiap orang tuh pasti punya perjalanan karir, perjuangan hidup yang pastinya beda-beda. Tapi satu hal yang aku yakin, setiap kesuksesan itu, satu, pasti atas kehendak Tuhan. Karena atas doa kita, entah doa orang tua kita, doa orang-orang yang sayang sama kita, atau doa kita pribadi yang di atas. Terus yang kedua, itu karena kerja keras. Kalau misalnya kita kerja keras dan pantang menyerah, mungkin emang sekarang belum waktunya kita sukses. Tapi Tuhan selalu tahu waktu yang terbaik untuk kita saat nanti kita bisa sukses. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Kalau seandainya setahun, 2 tahun kalian belum sukses, it's okay. Aku hampir 11 tahun baru akhirnya di posisi sekarang. Iya, jadi kalau misalnya judulnya baru ditolak dosen 1 kali ya, jangan langsung. Ya ini biasa nih kan pejuang-pejuang kalau kalian kayak Kang Agro mahasiswa itu jangan langsung down gitu. Aduh, judul gue ditolak, revisi lagi. Udah harus ya terus-menerus pada akhirnya nanti apa yang kita pengen juga akan terwujud ya Natasha ya. Iya betul. Dan yang ketiga, kita harus punya ketulusan hati. Ketulusan hati saat melakukan apapun yang kita ingin lakukan. Bukan sesuatu yang orang lain ingin kita lakukan, tapi sesuatu yang emang dari hati kita memanggil untuk kita melakukan itu. Dan kalau misalnya kita sungguh-sungguh, tulus dan berdoa, itu pasti akan sukses dan pasti akan ada jalannya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali dong buat Natasha Wilona. Ini menarik banget ya, maksudnya sekarang tuh memang dengan adanya sharing session ini teman-teman juga matanya jadi lebih terbuka, paradigmanya semakin terbuka. Bahasa gue berat banget ya paradigma. Pemikirannya jadi lebih terbuka gitu ya. Tentang sebenarnya memilih jalur karir itu macam-macam gitu ya. Bisa kerja di korporat seperti Riza, atau mengikuti passion seperti Natasha, atau juga menjadi wirausaha yang sukses seperti Kang Andro atau Juju. Aku mau balik lagi nih ke Kang Andro sama Juju ya. Pertanian Indonesia itu kan sekarang memang lagi menghadapi tantangan yang cukup besar. Salah satunya adalah regenerasi petani ya. Maksudnya banyak petani Indonesia yang akhirnya tidak memilih, yang punya anak dan anaknya tidak memilih melanjutkan karir orang tuanya menjadi petani. Nah, sebagai seorang petani muda ini, apakah punya kiat khusus atau sesuatu motivasi gitu yang bisa diberikan kepada teman-teman yang mungkin di sini ada mahasiswa pertanian ingin jadi petani muda seperti Kang Andro, ada juga mungkin dari mahasiswa lainnya ingin jadi petani